Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin ikhwati fillah, a'azanillah wa iyyakum. Juga para pendengar Radio Roja Bandung, juga para onliner di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, malam ini tepat jam 7.30 malam waktu Amsterdam atau setengah 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang neraka. Kemarin kita sudah membahas beberapa sifat dari neraka. Poin-poin yang sudah kita bahas: pertama, tempat neraka; yang kedua, luasnya neraka; yang ketiga, tingkatan-tingkatan neraka; keempat, pintu-pintu neraka yang berjumlah 7; kelima, kayu bakar atau bahan bakar neraka. Sudah 5 poin. Kita lanjutkan ke poin ke-6, kadar panasnya api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Waqi'ah 41-43 tentang ashabus shimal, kelompok kiri. Kata Allah, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamin wa dhillim miyahmum la baridi wa la karim. Kelompok kiri, betapa celakanya kelompok kiri. Mereka berada di dalam samum, hamim, dan dhillin dari yahmum. Mereka tidak merasakan kenyamanan ataupun kesejukan. Jadi ada 3 kondisi yang teralami oleh penghuni neraka. Pertama, mereka berada di samum; kedua, hamim; ketiga, dhillin. Arti dari samum adalah air. Sedangkan arti dari samum adalah udara, sedangkan hamim adalah air, dan dhillin artinya naungan. Ketiga ini, air, udara, dan naungan, kesannya sejuk untuk di dunia. Tapi ketika ini ada di dalam neraka, maka ketiga ini merupakan bentuk siksa. Adapun samum maknanya adalah hawa jahannam wa huwa rihul haratus syadidatul har. Adapun samum itu adalah udara jahanam, yaitu angin yang panasnya mencapai puncak panasnya angin. Adapun hamim adalah air yang
panasnya mencapai suhu puncak maksimal yang bisa dicapai oleh air, sedangkan dhillun miyahmim adalah naungan yang terdiri dari awan panas dan hitam pekat. Oleh karena itulah, walaupun terdiri dari air, udara, dan naungan, tapi ketiga-tiganya merupakan bentuk siksa yang luar biasa. Ada lagi ungkapan lain yang ketika di dunia terasa sejuk, tapi ketika di akhirat ini pun bentuk siksaan, yaitu istilah induk atau ibu. Setiap anak akan merasakan kenyamanan bila dia berada dalam pelukan ibunya. Tapi ketika ini di neraka, maka berubah menjadi bentuk siksa. Allah berfirman dalam Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka induknya, ibunya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Maksud ibu atau induknya dalam hal ini adalah tempat dia bernaung. Tempat bernaungnya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, itu adalah api yang menyala-nyala. Al-Quran menerangkan dalam ayat lain bentuk siksa yang mengerikan bagi para penghuninya dalam surah Al-Mursalat 30-33. Allah berfirman, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'am la dhalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Pergilah kalian ke naungan yang memiliki 3 cabang. Naungan yang dimaksud di sini adalah awan panas, memiliki 3 cabang. La dhalili wa la yughni minal lahab. Tapi naungan ini tidak memberikan kesan teduh atau nyaman dan tidak menghalangi dari sambaran api. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufar. Awan panas yang menaunginya ini melemparkan bunga-bunga api sebesar-besar istana, ka'annahu jimalatun sufar, seolah-olah bunga api yang dilemparkannya itu adalah unta-unta yang berwarna kuning. Sebesar itu lontaran api yang dilempar-lemparkan dari awan panas tadi. Dalam surah Al-Muddathir 27-30 Allah pun berfirman, sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar. Aku akan masukkan dia ke neraka saqar. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? La tubqi wa la tadar. Neraka saqar itu tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Maksud tidak menyisakan, innaha ta'kulu kulla syai'in wa tudammiru kulla syai'. Bahwa api neraka saqar itu membakar seluruh bagian tubuh dari orang yang disiksa sampai ke bagian dalamnya. Wa tudammiru kulla syai', dan menghancurkan seluruhnya. La tubqi wa la tadar, tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Yang dimaksud tidak menyisakan tahrikul julud wa tasilu ilal idham
wa tasharu ma fil butun wa tattali'u 'alal afidah. Yang dimaksud tidak membiarkan api itu membakar kulit sampai tembus ke tulang, lalu menghanguskan seluruh isi perut dan tembus terus sampai ke hati, ke jantungnya. Jadi tidak hanya membakar bagian luar dari tubuh orang yang ada di sana, tapi tembus sampai ke bagian dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan la tubqi. Yang dimaksud dengan wala tadhar dan tidak membiarkan, artinya tidak ada satu detik pun waktu yang berlalu kecuali api itu terus bekerja membakar. Tidak diringankan, tidak berkurang panasnya, dan sama sekali tidak berhenti. Disebutkan di dalam ayat, fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaban. Maka rasakan oleh kalian, tidaklah kami menambah kepada kalian dengan api ini kecuali hanya menambah azab. Kullama khabbat zidnahum sa'ira. Setiap kali api tersebut mengecil, kami tambah besar lagi nyalanya. Oleh karena itu tidak ada penurunan kadar hukuman sedikit pun sehingga terasa sedikit ringan, tidak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 86, fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Tidak diringankan bagi mereka azab dan mereka sama sekali tidak memperoleh pertolongan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Abasah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shallis sholata subhi, thumma qsur 'anis shalah hatta tatla'a asy-syamsu wa tartafi'a fa innaha tatla'u baina qarnay syaitan. Wa hina idin yasjudu lahul kuffar thumma sholli fa inna sholata mashhudatun hatta yastaqilla dhillu birramah thumma qsur 'ani sholah fa innahu hina idin tusjaru jahannam fa idza aqbala al-fai fa sholli." Salatlah kalian salat subuh. Seusai sholat subuh, tahanlah diri kalian dari sholat. Maksudnya jangan sholat apa-apa lagi sampai matahari terbit dan meninggi, karena sesungguhnya matahari itu terbit antara dua tanduk setan. Saat itu sujudlah orang-orang kafir kepada setan. Kemudian sholatlah, karena sesungguhnya sholat tersebut disaksikan sampai matahari menimbulkan bayangan setinggi tombak. Bayangan dari setiap benda, termasuk kita, setinggi tombak. Kemudian tahanlah diri kalian dari sholat, karena sungguhnya pada saat itu jahanam dinyalakan. Pada saat itu jahanam dinyalakan. Dan ini terus terjadi setiap hari, yang menunjukkan nyala api jahanam tidak pernah berkurang. Setiap kali sedikit agak berkurang, api nyalanya dibesarkan kembali. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staddal harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Apabila panas terasa memuncak, maka abridu bis-shalah, maknanya undurkan sholat.
agak diakhirkan sholat. Karena sesungguhnya panasnya atau dahsyatnya panas tersebut termasuk efek dari hawa neraka jahanam. Oleh karena itulah, maka dari semua keterangan tadi kita bisa membayangkan kadar panas dari api neraka. Itulah poin yang ke-6. Ke-7, neraka bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat. Karena neraka punya 2 mata, punya juga 2 telinga, dan punya 1 lisan untuk berbicara. Ini diterangkan baik oleh ayat Al-Quran ataupun oleh hadis yang sahih. Orang yang membaca dan menelaah Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang neraka, dia akan menemukan bahwa neraka itu makhluk yang melihat, makhluk yang bisa bicara dan bisa mengeluh dan bisa mendengar. Dalam Al-Quran disebutkan neraka itu dari kejauhan melihat para calon-calon penghuni neraka dari jauh terlihat. Begitu melihat, neraka itu gemes, lalu menimbulkan suara bergelegak seperti suara api yang sangat besar. Allah berfirman tentang hal ini dalam surah Al-Furqan ayat 12, "Idza ra'atsum mim makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka maksudnya orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh, orang-orang itu mendengar bahwa neraka memiliki suara yang menggelegak, yang bergemuruh, seperti suara api yang besar ketika kebakaran. Kita bisa membayangkan seperti itu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan, "Innar rajula la yujarru ila an-nar fayanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'd fayaqulu rahman ma lak fataqulu innahu yastajiru minni fayaqul arsilu 'abdi wa innar rajul la yujarru ila an-nar fayaqul ya rabbi ma kana hadha dhanni bik fayaqulu Allah ma kana dhannu fayaqul antasi'ani rahmatuk fayaqul arsilu 'abdi wa innar rajula la yujarru ila an-nar fatashhaqu ilaihi an-nar shuhuqal bulghah ila al-ba'ir wa tazfaru zafratan ukhra la tubqi ahadan illa akhafathu." Ada orang yang diseret ke dalam neraka, akan tetapi api neraka itu tiba-tiba menyingkir, dan sebagian dari api itu saling menahan sebagian api yang lain. Kemudian Allah bertanya kepada neraka itu, "Mahlak, ada apa denganmu?" Berkatalah neraka, "Sesungguhnya orang ini telah berlindung kepada engkau dari aku." Makanya kita disyariatkan berlindung kepada Allah dari adab neraka. Maka berkata Allah, "Arsilu abdi, bebaskan hambaku ini." Ada lagi orang lain yang diseret ke dalam api neraka. Kemudian orang itu berkata, "Ya Allah, bukan begini dugaanku terhadap dirimu." Lalu Allah bertanya, "Bagaimana dugaanmu terhadap diriku?" Dia menjawab, "Rahmatmu meliputi segala sesuatu bagi diriku. Engkau akan mencurahkan rahmatmu kepada diriku." Jadi orang itu husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah akan mengampuninya, mencurahkan rahmat untuknya, menyelamatkan dari azabnya, gitu ya. Apa kata Allah? "Bebaskan pula hambaku ini." Ini selaras dengan
hadis lain Allah berfirman dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sangat bergantung terhadap prasangka hambaku kepada diriku. Jadi ketika ada orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka, orang itu bilang, bukan begini dugaanku terhadap dirimu. Lalu bagaimana dugaanmu kepadaku? Oh, bahwa rahmatmu akan menyelamatkan aku. Lalu orang yang disuruh dibebaskan. Nah, ini hadis menunjukkan neraka bisa apa? Bisa bicara. Sampai Allah bertanya kepada neraka, ada apa denganmu tidak mau membakar orang ini? Kata neraka, orang ini berlindung kepada engkau dari diriku. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari A'mas, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yakhruju yaumal qiyamati unukum minan nar, laha ainan tubsiran, wa udhunan tasma'an, wa lisanun yantiq, taqulu inni wukiltu bi thalathah, bikulli jabbarin anid, wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, wa bil musawwirin. Kata Rasul SAW, akan keluar pada hari kiamat satu punduk itu ini apa? Tengkuk dari api neraka. Dia memiliki dua mata yang bisa melihat, dua telinga yang bisa mendengar, dan satu lisan yang bisa bicara. Api neraka itu berkata, aku ditugaskan bagi 3 jenis golongan manusia. Pertama, kepada setiap jabbarin anid, setiap orang yang jabbar, diktator, penguasa yang jahat, zalim, dan anid, durhaka, penentang kepada azan Allah. Kedua, wa bikulli man da'a Allah ilahan akhar, dan kepada orang-orang yang menyeru kepada sesembahan lain selain kepada Allah. Kepada Allah menyeru, berdoa, beribadah, kepada yang lain juga beribadah, berdoa. Nah, neraka ditugaskan. Dan yang ketiga, wabil musawwirin, kepada para tukang gambar. Maksudnya gambar-gambar makhluk hidup. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan semua keterangan tadi menunjukkan bahwa neraka bisa berbicara, neraka juga bisa melihat, bisa mendengar, yang menunjukkan bahwa neraka adalah makhluk hidup. Kita juga sudah membahas sebuah ayat dalam surah Qaf, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kiamat nanti kami bertanya kepada neraka, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka menjawab, masih ada enggak tambahan? Ini menunjukkan bahwa neraka bisa berbicara. Inilah poin yang ke-7. Ke-8. Seorang laki-laki soleh di zaman sahabat pernah bermimpi melihat neraka. Dia adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar, ra'aitu fil manam annahu ja'ani malakan fi yadi kulli wahidin minhuma muqmi'atun min hadid. Thumma laqiyani malakun fi yadihi muqmi'atun min hadid. Qala la tur'i ni'mar rajul anta. Law kunta tuksiru salata minal lail fantalaqu bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam fa idza hiya matwiyatun qatayil bi'r laha qurun ka qurunil bi'r baina kulli qarnaini malakun biyadihi muqmi'atun hadid wa idza fiha rijalun mu'allaquna bis salasil ru'usuhum asfaluhum
wa araftu rijalan min Quraisy fansarafu bi an dhatil yamin faqasastuha ala Hafsah faqasatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Abdallah rajulun salih. Kata Ibnu Umar, aku bermimpi. Aku didatangi dua malaikat. Di tangan masing-masing malaikat itu tergenggam palu besar dari besi. Kemudian ada malaikat lain yang menemui aku. Di tangannya juga ada palu besi. Mereka berkata, jangan kamu takut, karena sebaik-baik orang adalah kamu. Seandainya kamu memperbanyak sholat malam. Kemudian mereka membawa aku sampai mereka memberdirikan aku di tepi bibir jahanam. Ternyata jahanam bentuknya melingkar seperti sumur dan memiliki beberapa benteng melingkar seperti juga sumur. Di setiap benteng itu ada malaikat yang di tangannya tergenggam palu dari besi. Ternyata di dalam jahanam ada beberapa laki-laki yang digantung dengan rantai besi, bagian kepalanya dibalik menjadi di bawah, digantung pada kakinya, dan kakinya dikait dengan apa? Dengan rantai besi itu, dan dikaitkan, dicantolkan ke urat yang ada di belakang bagian kaki. Kayak kita ngulitin apa? Kambing ketika Idul Adha. Aku mengenal beberapa tokoh Quraisy di neraka tersebut, tapi tidak disebutkan. Maka kemudian para malaikat membawaku ke sebelah kanan, kemudian selesailah cerita mimpi itu. Aku kisahkan mimpiku ini kepada Hafsah. Hafsah kan saudaranya, Hafsah putri Umar, dan Hafsah istri Nabi SAW. Lalu Hafsah menceritakan mimpi Ibnu Umar ini kepada Rasulullah SAW. Apa komentar beliau? Sesungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki yang soleh. Beliau membenarkan mimpi Abdullah bin Umar tersebut. Inilah poin yang ke-8. Ke-9. Adakah orang yang pernah dan bisa melihat neraka sebelum hari kiamat? Yang sudah kita ketahui ada. Siapa? Rasulullah SAW. Beliau melihat surga juga melihat neraka ketika beliau masih hidup. Dan ini bukan sekali dua kali. Salah satunya dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW sholat gerhana, beliau menyatakan, inni ra'aitul jannah fatanawaltu minha anqudan walau akhadtuhu la'akaltu minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nar falam ara kal yaumi mandaran qad afdha wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat surga, aku ingin memetik buahnya. Seandainya aku dapat, lalu kalian makan, tak akan ada lagi kenikmatan dunia yang tersisa. Semua kenikmatan dunia tidak akan lagi terasa nikmat kalau orang itu sudah menggigit satu gigitan dari buah surga. Aku pun melihat neraka, tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibanding hari tersebut. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum ibu, para wanita. Dalam Sahih Bukhari dari Asma bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qad danat minnil jannah hatta law istara'tu 'alaiha lajitukum bil khitafin min khitafiha wa danat minnin nar hatta qul ay rabbi wa ana ma'ahum fa idza
imra'atun takhdishuha hurrah. Qultu ma sya'nu hadhihi? Qalu habisatha hatta matat ju'an. La hiya amatha wa la arsalatha ta'kulu min khishasil ard. Didekatkan surga kepadaku. Seandainya aku berhasil, aku akan datang kepada kalian dengan membawa buah-buahan surga itu. Tapi sayang tidak berhasil. Lalu dekatkan kepadaku neraka. Lalu aku berkata, ya Allah, haruskah aku bersama mereka, bersama orang-orang yang ada di neraka? Tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita yang dicakar-cakar oleh kucing. Aku bertanya, siapa wanita ini? Dijawab, wanita inilah wanita yang menahan, mengurung si kucing sampai mati kelaparan. Tidak diberi makan atau tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati. Dan wanita ini mengurung kucing pasti ada sebab. Apa sebabnya? Mungkin maling dagingnya, dendengnya. Habis harusnya untuk makannya digondol kucing. Dendam kan ibu-ibu. Ditangkap, dikurung. Gak dikasih makan, gak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati kelaparan. Nah, di akhiratnya kayak begitu tuh. Hati-hati ibu. Kalau umpamanya kucing ngegondol dendeng kita, bukan salah kucing, salah kita. Ada dua kesalahan. Pertama, pelit, ke kucing gak dikasih. Yang keduanya kitanya lalai. Kalau kucing ya karakternya demikian. Dalam Musnad Ahmad dari Mughirah bin Syu'bah alaihi salatu wassalam bersabda, innan nara udniyat minni hatta nafahat harruha an wajhi. Sesungguhnya neraka didekatkan kepadaku sehingga hawa panasnya meniup ke arah wajahku. Lalu Nabi SAW melihat beberapa penghuni neraka di sana. Lalu dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi SAW bersabda, innahu uridat alayya al-jannatu wan nar faqarabat minni al-jannah hatta laqad tanawaltu minha qatifa qasartu yadayya anhu wa uridat alayya an-nar faja'altu ata'akharu ruhbatan an takshani wa ra'aitu imra'atan humairiyah sauda tawilah tu'adzabu fi hirratin laha rabatatha walam tut'imha walam tusqiha walam tada'uha ta'kulu min khashashil ard wa ra'aitu fiha Aba Thumamah Amr bin Malik yujarru qasbatu minan nar. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku surga dan neraka, lalu didekatkan surga kepadaku sehingga aku ingin memetik buahnya. Tapi kata orang Indonesia mah, maksud hati memetik buah, apa daya tangan tak sampai. Qasartu yadayya anhu, tanganku tidak mampu menjangkaunya. Lalu ditampakkan kepadaku neraka, aku mundur karena takut dia menyambar diriku. Lalu aku melihat seorang wanita Humairiyah sauda tawilah, merah semu kehitam-hitaman dan dia tinggi. Dia sedang diazab di dalamnya karena kucingnya. Dia mengurung kucing itu, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makanan sendiri.
dan aku pun di dalam neraka itu melihat Abu Thumamah Amr bin Malik, dia sedang menggusur ususnya yang terburai di dalam neraka. Inilah kisah-kisah yang menyatakan Nabi SAW bisa melihat surga dan neraka ketika beliau masih hidup dalam keadaan terjaga dan bukan dalam keadaan mimpi. Adapun selain Rasul SAW, sesoleh apapun manusia, dia tidak akan pernah mampu melihat surga ataupun neraka kecuali hanya di dalam mimpi, seperti yang teralami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itulah yang ke-9. 10. Pengaruh neraka terhadap dunia dan penduduknya. Neraka mempunyai pengaruh terhadap cuaca yang tercipta di muka bumi, termasuk cuaca di Belanda ini. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, "Ishtakatin nar ila rabbiha, faqalat rabbi akala ba'di ba'dha, fa'adina laha binafasain. Nafsun fi syita wa nafsun fi sayf, fa asyaddu ma tajiduna min al-har wa asyaddu ma tajiduna min al-zamharir." Kata Nabi SAW, neraka mengeluh kepada Allah. Dia bicara, "Ya Allah, sebagian dari diriku memakan sebagian yang lain." Maka kemudian Allah mengizinkan kepada neraka untuk bernafas 2 kali dalam setahun. Satu ketika menghisap dan satu ketika menghembus. Ketika menghisap terjadilah musim dingin, dan ketika menghembus terjadilah musim panas. Pas puncaknya panas dan puncaknya dingin. Ketika menghisap berarti tidak mengeluarkan hawa, kan ya? Terciptalah musim dingin. Ketika menghembus berarti mengeluarkan hawa, terciptalah musim panas. Masih dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abridu bis shalah fa inna syiddatal har min fihi jahannam." Undurkan sholat ketika puncak musim panas, karena dahsyatnya panas tersebut termasuk pengaruh dari hembusan neraka jahanam. Inilah penjelasan yang menerangkan tentang pengaruh neraka terhadap cuaca di muka bumi. Selesai sudah pasal yang menceritakan tentang sifat-sifat neraka. Ada 10 poin yang disebutkan tadi. Kita masuki ke penjelasan berikutnya yang akan membahas. Di sini ada satu yang kita lewat, bahwa neraka itu abadi. Ayatnya banyak, selama-lamanya kekal. Kenapa dibahas secara spesifik? Sebab ada pihak tertentu, termasuk sebagian kaum muslimin, yang menyatakan surga dan neraka tidak abadi. Tapi dibantah oleh para ulama karena ayat menyatakan itu abadi. Lihat surah Jin. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, bagi orang itu disediakan neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekalnya mereka ditekankan oleh Allah dengan 2 kali penekanan. Pertama, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kedua, tambah abadan, selama-lamanya. Ya sudah kekal, ya sudah ditambah dengan selama-lamanya. Ini penguat.
Andai hanya menyatakan mereka kekal di dalamnya, itu berarti sudah selama-lamanya. Apalagi ditambah dengan selama-lamanya. Itulah kesimpulan dari bab tentang abadinya neraka sama dengan abadinya surga, ditambah dengan hadis yang kemarin sempat ditanyakan oleh Suhel, bahwa nanti kematian itu akan didatangkan berbentuk kambing yang besar dan bertanduk, dibawa di tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu ditanyakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna, apakah kalian mengenal nggak kambing ini? Hai ahli neraka, kalian mengenal nggak kambing ini? Mereka menyatakan, ya hadal maut, inilah kematian. Lalu kambing yang merupakan simbol dari kematian itu disembelih. Matilah kambing itu, matilah kematian. Setelah kematian mati, tidak ada lagi mati setelah itu, karena matinya telah mati. Setelah itu malaikat yang ditugaskan itu untuk menyembelih kematian tadi berkata, ya ahlal jannah khulud la maut, wa ya ahlan nar khulud wa la maut. Hai penghuni surga, sekarang kalian abadi, tidak lagi kematian. Hai penghuni neraka, sekarang kalian abadi, tidak lagi kematian. Kenapa tidak ada lagi kematian? Karena matinya sudah mati. Dengan matinya mati, maka tidak ada lagi kematian setelah itu, abadi selama-lamanya. Nah, dianggap itu selesai secara ringkas. Masuklah kita kepada pembahasan yang ini lebih penting dari sekedar muqaddimah yang sudah diterangkan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kita. Bab berikutnya ini adalah siapa para ahli neraka dan dosa-dosa apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka menjadi penghuni neraka. Ini yang perlu kita ketahui lebih mendalam. Ahli neraka ada dua golongan. Golongan yang pertama, yang semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari golongan ini, juga dari golongan kedua. Pokoknya jangan sampai masuk golongan yang neraka lah. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tentu saja karena dosa-dosanya. Golongan yang kedua adalah golongan yang juga semoga Allah menyelamatkan kita dari golongan ini. Golongan orang yang tidak kekal. Mereka sementara berada dalam neraka ini. Lama sebentarnya mereka sangat tergantung dari saldo dosa yang tersisa. Makin banyak dosa yang tersisa, makin lama dan makin dahsyat. Makin sedikit, makin sebentar dan makin ringan dosanya. Kita mulai pembahasan ini dari golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Poin pertama dari pembahasan ini adalah definisi tentang golongan ini. Golongan orang-orang yang kekal di dalam neraka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang dimaksud orang kafir adalah semua orang yang meyakini agama selain Islam. Apapun nama agama itu, baik Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, ateis, apalagi macam-macam ya, Syiah, itu juga nama agama itu yang di luar Islam, sama sekali bukan Islam, walaupun
banyak menggunakan aksesoris Islam dalam diri mereka. Lebih detail, penyebab bahwa mereka itu agama tersendiri yang berbeda dengan Islam nanti akan kita bahas pada waktunya ya. Jadwalnya hari Ahad akan kita bahas. Nah, itu orang kafir. Adapun orang musyrik bisa dia mengklaim Islam, tapi dia terjerumus dalam perbuatan syirik besar. Dia beribadah kepada Allah berupa sholat dan yang lain-lain, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan syirik. Syirik itu kan menduakan Allah. Allah dita'adud, Allah dipoligami. Bukan dipoligami, kalau dipoligami dinikah, diduakan. Padahal Allah Maha Pencemburu, lebih pencemburu dibanding wanita paling pencemburu di alam jagat raya ini. Dan salah satu bentuk kecemburuan Allah, murkanya Allah apabila larangannya dilanggar. Jadi orang yang kekal adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur terhadap ayat kami, merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam surah Al-Anbiya 99, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Seandainya sesembahan-sembahan itu adalah sesembahan yang sejati, yang asli, yang sebenarnya, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka beserta penyembahnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi penyembah-penyembah ilah lain dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan yang disembahnya, kecuali kalau yang disembahnya makhluk hidup yang tidak ridho disembah, seperti Nabi Isa, Uzair, termasuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan jangankan Nabi Muhammad itu, Ali bin Abi Thalib juga disembah ya, Hasan Husain juga ya. Jangankan itu, yang masih ada turunan kepada Nabi SAW, ulama-ulama ahlus sunnah juga banyak yang disembah ya. Bahkan bukan ulama, orang ahli maksiat, orang ahli bidah juga banyak yang disembah. Fotonya aja diyakini bisa menghindarkan rumah dari kebakaran, baru fotonya itu. Oleh karena itu, maka ya, orang-orang yang disembah dan dia ridho disembah, seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud dan yang lain-lainnya, itu akan dimasukkan beserta para penyembahnya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Lihat juga surah Az-Zukhruf ayat 74, "Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang durhaka itu berada dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menerangkan kekalnya mereka di dalam neraka. Di sini ditulis berapa ayat lagi. Tapi apa yang dikemukakan tadi lebih dari cukup untuk meyakinkan bahwa orang yang kafir, yang musyrik, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun hadis pertama, riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun nari nar. Tsumma yaqumu mu'adhdhinun bainahum, ya ahlan nar la maut wa ya ahlal jannah la maut khulud." Ketika seluruh ahli surga sudah masuk surga dan seluruh ahli neraka sudah masuk neraka, berdirilah seorang penyeru di antara keduanya, di antara surga dan neraka. "Wahai ahli neraka, sekarang tidak ada lagi kematian atas kalian. Wahai ahli surga, juga tidak ada kematian, kalian akan abadi."
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li ahli jannah ya ahli jannah la maut, wa li ahli nar ya ahli nar khulud wa la maut. Akan dikatakan kepada ahli surga, hai ahli surga, tidak ada lagi kematian atas kalian. Kepada ahli neraka, hai ahli neraka, tidak lagi kematian bagi kalian, kalian abadi. Ini menunjukkan keabadian orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di dalam neraka. Nah, hadis yang pernah tadi disinggung riwayat Imam Bukhari. Rasul SAW bersabda, bila ahli surga sudah semuanya masuk ke surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, didatangkan kematian antara surga dan neraka, lalu kematian itu disembelih. Matilah dia. Kematiannya sudah mati. Lalu dikatakan, hai ahli surga tidak lagi kematian, hai ahli neraka kalian pun tidak ada kematian. Bertambahlah kebahagiaan ahli surga dan bertambahlah kesedihan ahli neraka. Andai di surga sementara, setelah itu musnah, itu sudah cukup bahagia. Mengecap kenikmatan di surga, jangankan mengecap kenikmatan surga, mengecap kenikmatan dunia yang sementara ini saja, orang sudah senang, sudah bahagia. Banyak yang rela, akhirat mah gimana nanti, yang penting sekarang di sini bahagia, kan gitu banyak. Padahal sementaranya itu dibanding waktu di akhirat mungkin dedetikan. Satu hari di akhirat sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Anggaplah usia kita di dunia 100 tahun. Kira-kira berapa detik di akhirat itu ya? Kalau satu hari di akhirat sebanding dengan 50.000 tahun. Kan nggak ada orang yang hidup 20.000 tahun di dunia. Maksimal 100 tahun. Berapa detik di akhirat itu? Makanya sangat ringkas, singkat sekali kehidupan kita di dunia dibanding akhirat. Oleh karena itu, andai kenikmatan yang teralami ahli surga di surga hanya sementara, itu cukup memberikan harapan besar bagi orang-orang yang akan mengalaminya. Maka mereka akan bahagia. Setelah mereka masuk surga dengan seluruh kenikmatan, ternyata ada berita gembira, kalian abadi. Kalian tidak akan lagi kematian. Bagaimana mendengar kabar ini? Tambah gembira, tambah bahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id, didatangkan kematian pada hari kiamat berupa seekor kambing besar. Diletakkan dia di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, hai ahli surga, kalian mengenal ini? Kemudian ahli surga meneliti, melihat, lalu menjawab, na'am hadzal maut. Ya, kami kenal. Ini kematian. Lalu ditanyakan, hai ahli neraka, kalian tahu ini? Mereka menelaah, meneliti, melihat, oh ya, kami kenal, ini kematian. Disembelihlah kematian, mati. Setelah itu malaikat yang ditugaskan untuk itu mengatakan, hai ahli surga, sekarang kalian abadi, tidak akan mati. Hai ahli neraka, kalian juga abadi, tidak akan mati. Setelah itu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa andirhum yaumal hasarah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Beri mereka peringatan tentang hari yang penuh penyesalan ketika urusan ditetapkan. Yang dimaksud ketika urusan ditetapkan itu adalah disembelihnya kematian tadi.
sehingga tidak lama lagi mati. Wahum fi ghaflatin, dan mereka lalai dari hal ini. Wahum la yu'minun, mereka tidak beriman kepada hal ini. Begitu kematian disembelih dan mati lalu mereka abadi dalam neraka, itu penyesalan yang tak terkira, tidak ada henti-hentinya. Dan inilah yang merupakan penjelasan yang menerangkan abadinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam neraka tanpa mengalami kematian. Jangankan mengalami kematian, diringankan atau dihentikan sebentar saja dari azab, mereka tidak mengalaminya. Inilah bagian yang pertama. Kedua, neraka tempat tinggal seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang kafir dan musyrik. Allah berfirman, wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Tempat tinggal mereka dalam neraka, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang zalim. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu akan menempati tempat abadi dalam neraka karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia. Alaysa fi jahannam mathwal kafirin, bukankah di jahanam itu ada tempat mentap abadi bagi orang-orang kafir? Ayat-ayat yang senada dengan itu sangat banyak yang menunjukkan bahwa neraka adalah tempat tinggal abadi bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ketiga, di kalangan manusia ada duat yang mengajak manusia ke dalam neraka. Ada ustaz yang mengajak manusia ke dalam neraka. Dan ini disebutkan baik oleh Allah dalam Al-Quran juga oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih. Adapun ayat pertama Al-Baqarah 221 menyatakan ulaika yad'una ilan nar. Merekalah orang-orang yang mengajak manusia ke dalam neraka. Siapa yang mengajak manusia ke dalam neraka? Jelas semua orang yang mengajak manusia kepada keburukan, kepada kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat yang pelakunya terancam dengan neraka. Itulah para duat yang mengajak manusia ke dalam neraka. Al-Qasas 41 menyatakan wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan di kalangan manusia imam-imam yang mengajak manusia ke dalam neraka. Termasuk di antara duat yang mengajak manusia ke dalam neraka adalah syaitan. Allah berfirman dalam Luqman 21, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah syaitan itu akan ditaati sekalipun syaitan itu mengajak manusia ke dalam azab neraka sa'ir? Syaitan mengajak manusia ke neraka sa'ir. Pelaku ajakan disebut da'i. Orang yang mengajaknya itu disebut da'i. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak kepada pasukan-pasukannya agar mereka masuk menjadi ahli neraka sa'ir. Nah, termasuk di antara duat atau da'i yang menyuruh manusia ke dalam neraka adalah Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak ayat. Karena Fir'aun memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Siapa yang tidak menyembah, mereka akan diazab, dibunuh, disiksa dengan siksaan yang amat-amat sangat dahsyat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari status duat kepada neraka.
Adakah doa neraka di kalangan kaum muslimin? Ternyata ada. Diisyaratkan oleh ayat, dipertegas oleh hadis. Nabi SAW suatu saat bikin garis lurus yang panjang. Lalu di samping garis lurus ini, beliau membuat garis-garis pendek yang banyak di kiri kanannya. Setelah itu Nabi menunjuk ke garis lurus yang panjang, hada sabilullah. Dan ini adalah jalan Allah. Wahadi subul, sedangkan yang di kiri kanannya ini subul, jalan-jalan yang sesat. Lalu Nabi membacakan qul hadi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Hadi sabili, inilah jalanku yang lurus. Ikuti oleh kalian jalan, dan jangan kalian ikuti jalan lain-lain. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan lain lalu kalian menyimpang dari jalannya. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menerangkan ayat dan hadis ini, beliau menyatakan hadis ini mengisyaratkan bahwa jalan Allah itu panjang dan lama. Sedangkan jalan-jalan yang menyimpang pendek, artinya untuk jangka pendek saja dan banyak. Dan di setiap jalan-jalan yang sesat menyimpang tadi ada dai yang mengajak manusia untuk memasuki atau menelusuri jalan sesat tadi. Nah, ini bukan orang kafir, tapi ini adalah orang Islam yang mengajak manusia kepada pemahaman keislaman yang menyimpang. Oleh karena itulah di kalangan kaum muslimin pun ada para duat yang menyeru kepada jahanam. Itulah poin yang ketiga. Keempat, nah ini yang lebih rinci. Apa saja dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka jahanam? Ada 5. Apa saja 5 ini? Yang pertama, kita akan lanjutkan besok. Biar penasaran. Sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Cukup dulu, nanti ngantuk. Kita break dulu untuk tanya jawab. Setelah pertanyaan kemudian suasana agak sedikit cair, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ya, kita belum sempat membahas 5 jenis dosa yang menyebabkan pelakunya masuk neraka jahanam. Silakan pembawa acara untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah.